Semangat inovasi. Kita bertemu kembali di modul pertama di mata kuliah analisis Big Data. Pada modul pertama ini kita akan membahas tentang Big Data sebagai teknologi, metode, dan strategi. Nah, teman-teman sekalian, yang harus kita perhatikan dan menjadi concern utama pada modul ini adalah kita mencoba menempatkan Big Data pada isu terkini. Big Data sebagai sebuah teknologi tentu saja sudah kita kenal sejak lama. Bahkan sejak dahulu Big Data itu sudah menjadi sesuatu yang lazim ada di dunia teknologi informasi dan komunikasi. Bayangkan ketika waktu itu file dengan ukuran 10 MB itu harus disimpan dengan storage sebesar atau kapasitas atau bentuk fisik dari media penyimpanan itu bisa sebesar lemari pakaian yang ada saat ini. Pada saat itu pula, orang ketika mendapatkan kumpulan data yang hanya sebesar 10 mega misalnya pada waktu itu akan menyebut sebagai big data. Dengan berkembangnya teknologi, berkembangnya aktivitas kita di sosial media dan seterusnya, kemudian di sistem informasi yang kita selalu ada di dalamnya, dan secara tidak langsung semua aktivitas kita menggunakan teknologi itu menghasilkan data, maka muncul kumpulan-kumpulan data yang sangat besar. Dan kumpulan data itulah yang kemudian membentuk kumpulan data yang disebut sebagai big data. Ilustrasi awal ini menggambarkan bagaimana big data itu di-push karena adanya kebutuhan penyimpanan data yang skala sangat besar. Apalagi nanti kalau kita estimasi 10-20 tahun lagi, maka data akan makin banyak terkumpul. Sehingga pada saat itu teknologi juga harus berkembang dengan sangat cepat dan sangat baik untuk mengantisipasi media penyimpanan data tersebut. Nah, pada mata kuliah ini atau pada modul ini kita akan mencoba tidak hanya melihat big data dari sisi teknologi semata, tetapi juga dari sisi metode dan juga strategi. Kenapa ini penting? Banyak sekali sekarang organisasi, perusahaan, institusi menggunakan data atau kumpulan data yang dia kelola untuk kepentingan bisnis atau birokrasi yang mereka lakukan. Mereka mengumpulkan data minimal untuk menjadi report yang bisa digunakan untuk menentukan langkah-langkah strategik berikutnya bagi perusahaan. Bagi pemerintah, mereka ingin tahu juga berapa banyak sih penduduk saya yang sudah vaksin COVID saat ini misalnya. Nah, kita membutuhkan data-data yang dikumpulkan oleh sistem-sistem informasi atau tools yang dibangun secara khusus sehingga bisa menghasilkan report-report tadi. Pada kasus ini kita bisa melihat untuk bisa menghasilkan report semacam itu, maka minimal akan terlibat 3 hal. Teknologi, yaitu sebuah komponen yang digunakan untuk memproses data itu menghasilkan report, kemudian metode. Kadang kita bisa menghasilkan kumpulan data besar itu tidak melulu dengan melakukan data entry, tetapi dalam konteks big data, kita bisa mengumpulkan data dari sumber-sumber yang tidak selalu tanda kutip formal. Bisa dari sosial media. Bahkan beberapa institusi atau mungkin perusahaan menggunakan platform sosial media untuk menggantikan peran dari tools-tools konvensional yang mereka lakukan. Mereka menggantikan untuk mengukur satisfaction dari customer itu tidak harus dengan mengisi form yang kita kenal dengan menggunakan kertas misalnya, tetapi diganti dengan emoticon yang ada di sosial media. Misalnya semacam itu. Nah, itu menunjukkan metode juga berubah. Apalagi pada level yang lebih serius, beberapa organisasi menggunakan big data itu sebagai strategi. Nah, strategi untuk apa? Strategi itu saja untuk memaksimalkan resource yang mereka punya, meminimalisir resiko yang akan dihadapi, dan yang tentu saja mendapatkan keuntungan atau mendapatkan benefit atau value di masa depan. Nah, pada konteks ini kita jadi lebih mengerti bahwa big data tidak hanya sekedar pada ranah teknologi semata, tetapi juga metode dan strategi. Maka
sangat lazim ketika kita melihat bahwa saat ini big data tidak hanya dipelajari di dunia ilmu komputer atau teknik informatika atau teknologi informasi semata. Dari manajemen, visipol misalnya, ilmu budaya dan lainnya, atau mungkin dari psikologi dan juga genre pengetahuan yang lain, sangat lazim menggunakan big data sebagai salah satu aspek keilmuan yang akan diteliti dan digunakan. Ini menunjukkan bahwa big data berubah tidak hanya menjadi ilmu yang sangat monodisiplin, tetapi ilmu multidisiplin dan interdisiplin. Nah, dari situ moga-moga teman-teman bisa mendapatkan insight bahwa kita akan mempelajari big data tidak hanya semata pada aspek yang teknis, tetapi juga metode dan strategi. Pada submodul berikutnya, saya akan membahas detail big data sebagai teknologi, big data sebagai metode, dan big data sebagai strategi. Sampai bertemu di modul berikutnya. Semangat inovasi!